dalam dihambat orang. Rumus ke dalam. Ibu Os. Pak, siang Pak. Kita mau ketemu PPID. Jabat PPID Mas. Hah? Pak Eko atau Pak? PPID. Rismon siapa namanya yang ikut sidang kemarin di KIP? PPID langsung apa? Di perpustakaan. Iya, biasanya kan pertemuan di sini. Bisa nggak Iya. dikontak aja? Dengan Rismon gitu Pak. Iya. Ada urusan dengan buku Dikontak aja pihak sana supaya bisa ditunggu dikoordinasikan di Pak. sini. Kita harus kontak dulu Pak. Itu ke pejabat ke admin di sana Iya. supaya ngasih tahu ada nggak pejabat PPID. Rismon apa ingin ketemu? Panggil saya ke komandan dulu ya. Oh iya. dengan apa boleh kita tunggu aja. Kita ikutin abang aja. Boleh silakan. Teh Bune. Dari tadi panas. Oh, jadi Pak juga punya kabar ya? Datang aja Teh. Iya, datang aja sama Kabar Pak juga telepon tadi. Saya sudah begini Bang gitu ya. Hadir aja lah kan nanti di war si Rosio bilang pengecut ya kan. Atau di podcast sedikit. Untuk agenda hari ini mungkin ke sini untuk ke kementerian sendiri. Tujuannya apa sih Mas dan Pak Jahmada? Tujuannya apa Bang datang ke sini? Kami dijelaskan. Oke, aku jawab ya. Ya. Oke, udah oke. Udah. Sebenarnya kelanjutan dari dulu kita pernah berkunjung ke sini. Kalau nggak salah bulan September 2025. Seingat saya, kalau nggak salah tuh ada berbernya lah. 15 September 2025 kalau nggak salah ya. Tapi posisi kita saat itu memperkenalkan buku Gibran and Game. Ya, GEK, disingkat GEK ya. Jadi sekarang sesudah perkembangan baru, puncaknya tentu atau tonggaknya sesudah kita ketemu Pak Joko Widodo 2 kali. Pertama 12 Maret 2026 sama 17 Juni 2026 yang lalu. Nah, apa tujuan pertemuan dengan Pak Joko Widodo di Solo? Rismon penelitiannya ada yang baru, yaitu dengan terbitnya buku autentikasi ijazah Pak Joko Widodo. Nah, kemudian waktu bertemu dengan Pak Joko Widodo tersebut di Solo 17 Juni itu, kami menyinggung tentang rencana berikutnya. Apa itu? Tentu buku Gibran and Game juga. Tentu ada namanya, kalau dalam penelitian ada retraction, correction, dan erratum itu ya masuk kategori correction lah. Dan Pak Jokowi pada tanggal 17 Juni kemarin waktu kami ketemu langsung mengiyakan bahwa kami akan ketemu Mas Gibran dalam waktu dekat dan sudah dijadwalkan, tinggal kita menunggu saja undangan dari Istana Wakil Presiden. Nah, tujuannya ke sini adalah dari awal kan kita pernah ada kegiatan di sini, bagaimana prosedur atau bagaimana dasar hukumnya keluarnya surat keterangan nomor berapa itulah tentang tentang jasa surat keterangan tentang jasa Pak Gibran itu. Nah, untuk itulah kita perlu ketemu dengan pejabat yang berkepentingan hari ini yang dulu juga kita ketemu gitu loh, agar sinkron. Jadi ini langkah pertama kita sambil menunggu jadwal ketemu dengan Mas Gibran Raka Buming Raka selaku wakil presiden kita. Nah, itu topik kita ketemu hari ini ya. Nah, mungkin nanti secara substansinya mungkin klien Rismon menjelaskannya
Oke, apa sih substansinya gitu. Oke, mungkin Kalau tadi saya prosedurnya aja ya. Oke, substansinya seperti apa nih Mas Risman untuk hari Jadi ini? gini ya, kita baca sekarang situasi semakin mengerucut atau konvergen bahwa semua aktivitas mereka ya, Suryo dan kawan-kawannya itu adalah aktivitas politik. Ya, pertama itu poinnya. Yang kedua, mereka sempat melaporkan dan mempermasalahkan ISBN. Saya sebagai penulis tidak bertanggung jawab sebagai menghasilkan atau memproduksi ISBN, itu adalah tanggung jawab penerbit ya, dari penerbit Lekas atas buku Gibran Engine. Nah, disinilah konyolnya. Mereka ingin melaporkan saya, mengkriminalkan saya atas laporan yang tidak berdasar, tetapi mereka ingin menggunakan isi dari buku itu Gibran Engine untuk atas politik mereka. Apa itu? Ya jelas. Maksudkan Gibran, baik Kifa, Roy, Reki Harun, dan lainnya. Bayangkan, ya. Mereka ingin mengkriminalkan penulisnya, tetapi isinya akan mereka pakai untuk aktivitas politik mereka. Ya. Itu poin kedua atau ketiga. Yang berikutnya adalah saya ingin mengkoreksi karena ada kesalahan kajian silabus maupun kurikulum. Di buku Gibran Endgame saya membandingkan dengan kurikulum Merdeka, ya. Padahal ya, Pak Gibran ini itu di Orchid Park Secondary School maupun di di Australia itu pada saat itu berlaku kurikulum Merdeka itu belum berlaku. Jadi kajian saya tentu salah di sana. Kurikulum yang berlaku saat itu adalah KBK, ya, kompetensi itu berbasis kompetensi, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, saya sudah menulis ulang itu kesalahan-kesalahan saya itu. Nah, untuk kepentingan keakuratan atau akurasi, maka tentu saya datang ke Kemendikbudrismen ini ya, untuk mendapatkan bahan kajian kurikulum maupun silabus sehingga terbitnya penyetaraan SMK atas nama Gibran Raka Buming Raka. Ini biasa saja ya, tetapi apa yang saya nggak suka adalah buku saya itu justru dipakai oleh mereka untuk aktivitas politik mereka, propaganda politik mereka. Sementara mereka sendiri nggak nulis buku, ya kan? Mereka nggak ada menulis buku tentang Gibran, tetapi tulisan saya, buku saya mau dipakai dan penulisnya mau dikriminalkan hanya karena ISBN yang tanggung jawab penerbit. Inilah munafiknya mereka, pergerakan mereka. Gitu. Nah, saya antisipasi itu sama seperti buku Jokowi's White Paper. Ya, 486 halaman dari 700 halaman itu ingin mereka pakai di persidangan. Bahwa itu tidak bisa lagi diubah karena itu fakta hukum. Enak banget ya. Bisa. Tulisan-tulisan saya, tapi mereka ingin tulisan saya itu seolah-olah ingin menyelamatkan mereka. Itu orang politik. Orang-orang politik apapun jalan akan mereka tempuh ya untuk mencapai tujuan politik mereka. Gitu, ya. Berarti secara tidak langsung ingin mengkaji ulang dan mau bersangkutan dengan penelitian buku Bang Risman sendiri ya? Mengkoreksi kalau kemarin saya kaji kurikulum maupun silabus menggunakan kurikulum Merdeka yang belum berlaku ketika surat penyertaraan itu terbit ya kan 2016 ya 2000 sampai lupa saya. Nah, itu belum berlaku kurikulum Merdeka itu. Yang berlaku adalah KBK, kurikulum berbasis kompetensi gitu. Nah, tentu perubahan itu radikal. Kalau orang yang nggak pernah melakukan kajian silabus dan kurikulum sih mungkin nggak percaya. Tapi mereka kan modalnya begitu, modalnya narasi menyesatkan tanpa membantah buku dengan buku. Seperti Suryo, ya, bukunya yang 49 halaman itu bisa dipakai untuk mencibir buku saya yang 800 halaman. Ya itulah mereka. Oke. Gitu ya. Bang, berarti ini antisipasi juga supaya nanti buku Abang tidak dipermainkan lagi seperti yang sebelumnya. Iya, buku JP saya mereka pakai untuk propaganda politik, terus juga pengelolaannya juga diribet habis sama Diva, uangnya nggak ada pengeluaran terbuka. Udah gitu mau dipakai pula untuk menyelamatkan mereka dalam sidang, kan betapa munafik dan
sadisnya mereka itu.